karma dari kesombongan calon suamiku yang baru naik jabatan, dan berkata bahwa aku bukan lagi levelnya. Aku, Anya, telah bersama Dika selama lebih dari 5 tahun. Dari masa kuliah yang penuh perjuangan hingga akhirnya dia diterima di perusahaan ternama. Aku menyaksikan bagaimana dia berjuang dari nol. Aku yang mendukungnya, aku yang menyemangatinya saat dia hampir menyerah, aku yang membantunya mengerjakan tugas-tugas saat dia kewalahan. Aku percaya bahwa setelah semua perjuangan ini, kami akan membangun kehidupan bersama. Kami sudah bertunangan, hanya tinggal menunggu hari pernikahan. Tapi ternyata, takdir berkata lain. Hari itu, aku melihatnya di sebuah kafe. Bukan denganku, tapi dengan perempuan lain. Mereka duduk berdekatan, berbicara dengan cara yang terlalu akrab untuk sekadar teman. Aku terpaku di tempat, tanganku gemetar. Pikiranku mencoba menyangkal apa yang kulihat, tapi hatiku tahu, ini bukan pertama kalinya. Aku hanya terlalu buta untuk menyadarinya lebih awal. Aku ingin bertanya, ingin marah, ingin menuntut jawaban. Tapi di dalam hatiku, aku juga tahu bahwa tak ada jawaban yang bisa membenarkan pengkhianatan. Aku telah memberikan seluruh waktuku untuknya, mendukungnya di saat dia rapuh, berkorban demi melihatnya sukses. Kini, dia membalasnya dengan luka. Malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena menyadari betapa aku telah melupakan diriku sendiri selama ini. Aku yang selalu ada untuknya, tapi siapa yang ada untukku? Aku yang berjuang demi kebahagiaan kami, tapi kapan terakhir kali aku memperjuangkan kebahagiaanku sendiri? Cinta yang kuperjuangkan telah hancur. Tapi aku memilih untuk tidak hancur bersamanya. Aku memilih untuk bangkit, melangkah, dan mencintai seseorang yang lebih pantas, diriku sendiri. Setelah diangkat menjadi manajer, Dika mulai berubah. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku tahu pekerjaannya menuntut banyak waktu dan tenaga. Aku tahu dia ingin sukses, dan aku selalu mendukungnya. Jadi, ketika dia mulai sering membatalkan janji atau lupa mengabariku, aku menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku meyakinkan diriku sendiri, dia hanya sibuk. Aku harus mengerti. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar kesibukan. Sikapnya berubah, nadanya saat berbicara denganku tak lagi sama. Jika dulu setiap kali kami bertemu, dia selalu menyambutku dengan senyum dan pelukan hangat, kini dia hanya melemparkan sekilas tatapan tanpa ekspresi. Jika dulu dia selalu mencari waktu untuk menemaniku makan malam, kini aku lebih sering makan sendiri, hanya ditemani bayangan dan harapan kosong. Aku mencoba menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase, bahwa dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru. Tapi semakin lama, semakin sulit bagiku untuk berpura-pura. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras di luar jendela apartemenku, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kebisuan ini, dengan jarak yang semakin melebar di antara kami. Aku menghubunginya. 1 dering. 2 dering. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Masih sama. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Sudah berapa kali ini terjadi? Berapa kali aku harus menghadapi keheningan seperti ini? Setengah jam kemudian, pesan singkat masuk ke ponselku. Aku sibuk. Besok aja. Aku menatap layar ponsel dalam diam. Hatiku mencelos. Besok? Lagi-lagi besok, selalu ada besok untukku,
seolah-olah aku bukan prioritasnya lagi. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Napasku memburu. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus mendengar langsung dari mulutnya. Tanpa pikir panjang, aku meraih jaket dan keluar, menembus hujan yang semakin deras. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin jawaban. Setibanya di apartemennya, aku mengetuk pintu berkali-kali. Jantungku berdegup kencang. Aku berharap dia akan membukakan pintu dan mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa dia masih mencintaiku seperti dulu. Tapi yang kudapatkan hanyalah wajah lelahnya yang menatapku dengan tatapan tak sabar. "Ada apa, Anya?" Suaranya dingin, seakan aku hanyalah orang asing yang datang mengganggunya. Aku tercekat. Aku sudah mempersiapkan banyak pertanyaan di kepalaku, tapi sikapnya yang acuh tak acuh membuat semua kata-kataku menguap begitu saja. "Aku cuma ingin bicara," ujarku pelan, hampir berbisik. Dia mendesah, lalu menyandarkan tubuhnya ke kusen pintu. "Anya, aku capek. Aku sibuk. Kenapa sih kamu nggak bisa ngerti? Jangan manja, dong." Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak di dada. Manja? Sejak kapan ingin diperhatikan oleh pasangan sendiri dianggap sebagai sikap manja? Aku menatapnya lekat-lekat, mencari sesuatu di matanya, kehangatan yang dulu selalu ada, sisa-sisa cinta yang dulu selalu kurasakan. Tapi yang kulihat hanyalah kelelahan, kejenuhan, dan yang paling menyakitkan, ketidakpedulian. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin menanyakan banyak hal. "Kenapa kau berubah? Kenapa kau bersikap seolah-olah aku beban? Bukankah aku yang selalu ada untukmu? Bukankah aku yang mendukungmu sejak awal?" Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, membeku dalam kekecewaan dan kepedihan yang begitu nyata. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, "Aku butuh istirahat. Pulanglah." Dan dengan mudahnya, dia menutup pintu di hadapanku. Aku tetap berdiri di depan pintu, membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Dingin hujan meresap ke dalam tubuhku, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan rasa sakit yang mengoyak hatiku. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin, aku telah kehilangan Dika. Perlahan-lahan. Tanpa aku sadari. Tanpa dia peduli. Aku tahu dunia kerja bisa mengubah seseorang. Aku sadar, ketika Dika dipromosikan menjadi manajer, hidupnya akan lebih sibuk dan tekanan pekerjaannya akan lebih besar. Aku mencoba mempersiapkan diri untuk perubahan itu. Aku meyakinkan diriku bahwa aku hanya perlu bersabar, bahwa aku hanya perlu lebih memahami. Tapi aku tidak pernah menyangka perubahan itu akan terasa secepat ini. Dika mulai sering menghabiskan waktu dengan rekan-rekan kerja barunya, orang-orang yang berasal dari keluarga kaya, lulusan universitas luar negeri, dan terbiasa hidup dalam kemewahan. Mereka nongkrong di restoran mahal, membicarakan saham, mobil sport, dan investasi yang nilainya bahkan tidak bisa kubayangkan. Mereka bukan orang-orang yang pernah ada di sekitar kami dulu. Awalnya, aku berpikir ini hanya bagian dari pekerjaannya. Networking, membangun koneksi. Tapi lama-lama, aku sadar bahwa ini lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Aku melihatnya berubah. Dika yang dulu sederhana dan tidak peduli pada merek pakaian, kini mulai mengenakan jas mahal dan sepatu kulit yang berkilau. Dika yang dulu menikmati makan malam sederhana di warung favorit kami, kini lebih sering membicarakan restoran bintang 5 yang bahkan aku belum pernah datangi. Dika yang dulu selalu meluangkan waktu untukku, kini lebih sering menghabiskan malamnya dengan rekan-rekan kerjanya, seolah-olah aku tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aku mulai merasa tersisih. Setiap kali aku mengajaknya bicara tentang pernikahan kami, dia selalu menghindar.
Jika dulu dia yang paling bersemangat membahas konsep pernikahan impian kami, kini dia selalu menunda. Sayang, kita harus mulai diskusi tentang gedung dan catering, kataku suatu malam ketika akhirnya dia datang ke apartemenku setelah berhari-hari menghilang tanpa kabar. Dika menghela napas dan mengalihkan pandangannya ke ponselnya. Nanti aja, ya. Aku lagi banyak kerjaan. Aku mencoba bersabar. Nanti kapan, Dika? Kita nggak bisa terus menunda-nunda. Pernikahan kita tinggal beberapa bulan lagi. Dia meletakkan ponselnya dan menatapku dengan ekspresi lelah. Anya, aku benar-benar sibuk sekarang. Bisa nggak sih kita nggak ngomongin ini dulu? Aku menelan ludah. Hatiku terasa mencelos. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi lebih dari itu, aku ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Dika, kamu masih ingin menikah denganku, kan? Tanyaku lirih, nyaris berbisik. Dika terdiam sejenak. Aku berharap dia akan langsung menjawab dengan tegas, dengan kepastian yang selalu dia berikan dulu. Tapi dia tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun yang mungkin keluar dari mulutnya. Aku menatapnya, menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun, yang kulihat hanyalah ekspresi canggung di wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia berdiri dari sofa dan meraih jaketnya. Aku harus pergi. Ada janji sama anak-anak kantor. Aku menatapnya tidak percaya. Janji lagi, suaraku terdengar bergetar. Dika mendesah, seolah-olah aku adalah beban yang menghambatnya. Anya, aku bukan anak kuliah lagi yang bisa ngabisin waktu buat pacaran setiap hari. Aku punya kehidupan yang lebih besar sekarang. Kamu harus mengerti itu. Aku terdiam. Kata-katanya menghantamku seperti tamparan yang tidak kasat mata. Kehidupan yang lebih besar. Apa itu berarti aku bukan bagian dari kehidupan barunya? Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dika, aku hanya ingin kita tetap seperti dulu. Aku hanya ingin tahu apakah aku masih ada di dalam hidupmu, apakah kita masih berjalan ke arah yang sama. Dika menatapku lama. Sekilas, aku melihat keraguan di matanya. Tapi detik berikutnya, dia menggeleng pelan. Aku capek, Anya. Aku nggak mau bertengkar soal ini. Aku menahan napas, takut jika aku berbicara lagi, suaraku akan pecah karena tangis. Saat itu, aku sadar. Dika bukan hanya semakin jauh. Dia sudah berubah. Dulu, dia akan melakukan apapun untukku. Dulu, dia selalu melibatkan aku dalam setiap keputusannya. Tapi sekarang, aku hanyalah bagian dari masa lalunya yang semakin tertinggal. Saat dia melangkah keluar dari apartemenku malam itu, aku merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi yang lebih menyakitkan, aku kehilangan seseorang yang bahkan masih ada di depan mataku. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah benar-benar kehilangan Dika? Atau aku hanya belum siap menerima kenyataan bahwa dia sudah tak lagi sama? Langkahku terasa berat saat aku berdiri di depan restoran mewah itu. Jari-jariku mengepal erat di sisi tubuhku, berusaha menahan getaran yang mulai terasa. Aku menatap ke dalam melalui dinding kaca yang besar, mataku menyapu ruangan, mencari sosok yang selama ini kuhindari namun juga sangat ingin kutemui. Dika. Sudah berhari-hari aku mencoba menghubunginya, mencoba mengajaknya bicara, tapi yang kudapatkan hanyalah jawaban singkat, dingin, atau bahkan diabaikan. Aku tahu dia sibuk. Aku tahu pekerjaannya menuntut banyak waktu. Tapi yang tidak bisa kuterima adalah cara dia berubah, cara dia perlahan menghapus keberadaanku dari hidupnya. Aku mengambil napas panjang dan masuk.
Suasana restoran itu terasa begitu asing. Cahaya lampu gantung yang mewah berkilauan di atas meja-meja dengan taplak putih bersih. Pelayan berdiri dengan sikap elegan, menyajikan hidangan mahal dengan piring-piring porselen mengilap. Ini bukan tempat yang biasa kami kunjungi. Dan di sanalah dia. Di sudut ruangan, di meja VIP, duduk dengan sekelompok orang berpakaian mahal. Mereka tertawa, berbincang dengan riang, seolah dunia mereka adalah dunia yang sempurna. Dan di sampingnya, ada seorang wanita. Wanita itu cantik. Sangat cantik. Rambutnya panjang bergelombang dengan riasan yang sempurna. Dia mengenakan gaun hitam elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, perhiasan di lehernya berkilauan di bawah lampu restoran. Tapi yang paling menusukku adalah cara dia menatap Dika, penuh kekaguman, penuh kedekatan. Dan yang lebih menyakitkan, Dika tidak menjauh. Dia tidak menepis kedekatan itu. Hatiku bergetar. Perutku terasa seperti diikat kencang hingga nyaris sulit bernapas. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah mendekatinya. Dika? Suara itu hampir tak terdengar. Aku sendiri nyaris tidak mengenal suaraku, terdengar begitu kecil, begitu rapuh. Dika menoleh. Dan di sana aku melihatnya. Tatapan itu bukan keterkejutan, bukan rasa bersalah, tapi malu. Tapi bukan malu karena ketahuan. Bukan malu karena ada sesuatu yang harus dijelaskan padaku. Dia malu karena aku ada di sana. Malu karena aku, dengan pakaian sederhanaku, berdiri di hadapan teman-temannya. Hening sesaat. Lalu, salah satu temannya, seorang pria dengan setelan jas mahal dan senyum menyebalkan, tertawa kecil sebelum bersuara. Dika, ini cewek yang lo ceritain? Kok kayak gini banget sih? Udah enggak level sama lo? Darahku terasa membeku di tempat. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku menatap Dika, berharap dia akan membelaku, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk menepis hinaan itu. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak satupun kata keluar dari mulutnya untuk membelaku. Sebaliknya, dia bangkit dari duduknya. Sikapnya begitu tenang, tapi sorot matanya begitu dingin. Seolah-olah aku ini seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengganggu malamnya. Seolah-olah aku ini hanya masalah kecil yang ingin dia singkirkan secepatnya. Anya, kita udah beda dunia sekarang, katanya, suaranya datar, tanpa emosi. Aku enggak bisa terus-terusan sama kamu. Aku terhuyung mundur. Kakiku terasa lemas, seolah-olah kekuatanku tiba-tiba menghilang. Beda dunia? Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu di wajahnya, rasa bersalah, rasa ragu, sesuatu yang bisa membuatku percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi yang kutemukan hanyalah kepastian. Aku mencoba menarik napas, meskipun dadaku terasa sesak. Jadi, ini yang kamu maksud dengan sibuk, suaraku nyaris bergetar, tapi aku berusaha menahannya. Dika menghela napas panjang, seolah-olah aku adalah sesuatu yang merepotkan. Asisten gue jauh lebih ngerti gue daripada kamu, katanya, melirik wanita di sebelahnya. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Asistenmu, aku mengulang kata-kata itu pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dika mengangkat bahu, seolah itu bukan sesuatu yang perlu dijelaskan. Lihatlah diri kamu, Anya. Kamu enggak berkembang. Kamu enggak selevel sama gue lagi. Saat itu, sesuatu di dalam diriku hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekeliling kami mulai berbisik-bisik, beberapa menatapku dengan ekspresi kasihan. Tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanyalah satu hal,
Apakah semua kenangan yang kami bagi benar-benar tidak berarti baginya? Apakah 5 tahun perjuangan ini bisa lenyap begitu saja hanya karena dia sekarang berada di level yang berbeda? Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak padanya, ingin mengatakan bahwa aku yang selalu ada di sisinya saat dia bukan siapa-siapa, bahwa aku yang mendukungnya, aku yang percaya padanya. Tapi apa gunanya? Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Namun, sebelum aku bisa berkata apapun, Dika melakukan hal terakhir yang membuat luka di hatiku semakin dalam. Dia berbalik, meraih tangan asistennya, lalu menggandengnya dengan santai, seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidupnya. Seolah-olah aku hanyalah bayangan dari masa lalunya yang ingin dia tinggalkan. Dan kemudian dia pergi, meninggalkanku berdiri sendirian di tengah restoran mewah itu, dengan luka yang begitu dalam, dengan hati yang terasa dicabik-cabik. Aku menggigit bibirku, menahan isakan yang ingin pecah. Sakit ini bukan hanya karena dia meninggalkanku, tapi karena aku menyadari bahwa dia telah benar-benar berubah. Dan yang lebih menyakitkan dari kehilangan seseorang yang kita cintai adalah menyadari bahwa dia sudah tidak lagi peduli. Aku pulang dengan langkah gontai, tubuhku terasa kosong, pikiranku berantakan. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Sepanjang perjalanan, yang bisa kulakukan hanyalah menahan tangis, mencoba mengabaikan tatapan kasihan dari orang-orang yang melihatku berjalan tanpa arah, seolah-olah aku hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu utuh. Begitu aku tiba di rumah, ibuku yang membuka pintu. Tatapannya langsung berubah ketika melihatku. "Anya?" "Ya Tuhan, ada apa, Nak?" Aku tidak bisa menjawab. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan rasa sakit ini. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh begitu saja. Aku terisak, suaraku tercekat di tenggorokan. Dan saat itu, tanpa berkata apa-apa, ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Tangisku pecah. Aku menangis di pangkuannya seperti anak kecil. Aku menangis untuk semua luka yang Dika tinggalkan. Aku menangis untuk semua kenangan yang kini terasa tidak ada artinya. Aku menangis karena aku telah mempertaruhkan segalanya untuk seseorang yang, pada akhirnya, memilih untuk meninggalkanku begitu saja. Ayahku keluar dari kamar, wajahnya tegang begitu melihat keadaanku. "Anya, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca, membelai rambutku lembut. Aku mencoba mengatur napas, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Suaraku bergetar saat aku akhirnya membuka mulut. "Dika. Dia meninggalkanku, Bu. Di depan semua orang. Dia bilang aku bukan levelnya lagi. Aku terseduh, tidak bisa menyelesaikan kalimatku." Wajah ayahku langsung memerah. Ibuku mengelus pundakku, suaranya penuh amarah yang ditahan. "Bagaimana bisa dia melakukan ini kepadamu? Setelah semua yang kamu lakukan untuknya." Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku ingin bertanya hal yang sama. Bagaimana bisa seseorang yang dulu berjanji akan selalu ada untukku, yang dulu memegang tanganku dan berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku, berubah secepat ini? Bagaimana bisa aku yang dulu adalah segalanya baginya, kini hanyalah seseorang yang memalukan untuk diakui? Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu, adalah kenyataan bahwa semua orang sudah tahu. Kami sudah menyebarkan undangan pernikahan. Keluarga besar kami sudah menerima kabar bahagia ini. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk hari istimewa kami. Aku bisa membayangkan mereka membaca undangan itu dengan senyuman di wajah mereka, membicarakan pernikahan kami dengan penuh harapan. Dan sekarang aku harus menanggung malu. Harga diriku seolah diinjak-injak.
Bagaimana aku bisa menghadapi mereka? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupanku justru berubah menjadi akhir dari segalanya? Ayahku menatapku tajam, suaranya dipenuhi amarah. Anya, kita tidak bisa diam saja. Kita harus bicara dengan keluarganya. Mereka harus tahu apa yang Dika lakukan padamu. Aku menggeleng lemah. Apa gunanya? Yah, kalau Dika sudah memilih untuk pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah keputusannya. Ibuku menggenggam tanganku erat. Tapi ini tidak adil untukmu, Nak. Kamu sudah memberikan segalanya untuk dia. Kamu berkorban untuk dia. Dan sekarang dia meninggalkanmu begitu saja? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Aku menatap ibu dan ayahku, melihat kemarahan mereka, melihat kepedihan mereka. Aku tahu mereka merasa sakit untukku. Aku tahu mereka ingin membela harga diriku. Tapi yang tidak mereka mengerti adalah, aku sudah terlalu hancur untuk berjuang. Aku sudah kehabisan tenaga untuk marah, untuk menuntut keadilan, untuk meminta penjelasan. Yang aku rasakan sekarang hanyalah kehampaan. Aku menundukkan kepala, menggigit bibir untuk menahan isakanku. Bu, yah, aku cuma mau sendiri dulu. Aku cuma mau istirahat. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku menyeret kakiku ke kamar, menutup pintu, lalu membiarkan tubuhku jatuh ke tempat tidur. Aku menatap langit-langit, mencoba memahami kenyataan yang baru saja terjadi. Tapi semakin aku mencoba memahami, semakin hatiku terasa sakit. Dika telah meninggalkanku. Dia tidak hanya meninggalkanku sebagai kekasih, tetapi juga sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan, dia tidak sedikit pun menoleh ke belakang. Hari-hari berlalu seperti kabut yang tak berujung. Aku mengurung diri di kamar, menarik tirai jendela hingga cahaya matahari pun enggan menyentuhku. Semua terasa hampa. Aku tidak ingin makan, tidak ingin berbicara, bahkan untuk sekedar berdiri dari tempat tidur pun rasanya seperti beban yang terlalu berat. Ibuku berkali-kali mengetuk pintu, memintaku keluar, mencoba membujukku dengan makanan kesukaanku. Tapi aku tidak sanggup. Rasanya tidak ada gunanya lagi. Dunia di luar sana tetap berjalan seperti biasa, sementara duniaku sendiri telah runtuh tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Aku kehilangan dia. Aku kehilangan masa depanku. Aku kehilangan diriku sendiri. Setiap malam, aku hanya bisa menangis diam-diam, membenamkan wajahku di bantal agar isakanku tidak terdengar. Aku membenci kelemahanku sendiri, membenci betapa bodohnya aku karena begitu mempercayai seseorang yang ternyata dengan mudah menghancurkanku. Hingga suatu hari, saat aku sedang duduk di lantai dengan pandangan kosong, mataku tanpa sengaja menangkap sesuatu di atas meja. Sebuah bingkai foto. Foto pertunanganku dengan Dika. Aku dan dia berdiri berdampingan, tersenyum bahagia, seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan kami. Aku masih ingat hari itu. Aku masih ingat bagaimana dia menggenggam tanganku erat, berbisik bahwa dia tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Kebohongan. Semua itu hanyalah kebohongan. Tanganku gemetar saat aku meraih bingkai itu. Jantungku berdetak semakin kencang, dadaku terasa sesak. Semua luka yang sudah coba kutekan kembali menyeruak, memenuhi tubuhku dengan kemarahan dan kepedihan yang tak tertahankan. Aku menatap wajahnya di dalam foto itu, wajah yang dulu begitu kucintai, dan tiba-tiba saja semuanya meledak. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan bingkai itu ke lantai. Prang! Kaca bingkai itu pecah berkeping-keping, pecah seperti hatiku yang dihancurkan olehnya. Aku menatap pecahan itu, napasku tersengal. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah begitu saja. Aku benci dia. Aku berteriak,
membiarkan semua emosi yang selama ini kutekan keluar. Aku menangis sejadi-jadinya, tanganku mencengkeram dadaku yang terasa begitu sakit, seolah-olah ada sesuatu yang mencabik-cabik dari dalam. Kenapa, Dika? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Kenapa aku yang harus menanggung semua rasa sakit ini sendirian? Aku jatuh terduduk di lantai, bahuku terguncang hebat. Aku ingin semuanya berhenti. Aku ingin rasa sakit ini hilang. Saat itu, pintu kamarku terbuka. Aku tidak peduli siapa yang masuk. Aku terlalu lelah untuk peduli. Lalu aku merasakan tangan yang hangat di pundakku. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata, dan di sana, ayah berdiri, menatapku dengan mata yang penuh kasih. Tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, hanya kesedihan yang mendalam melihat putrinya hancur seperti ini. Jangan buang hidupmu untuk seseorang yang tidak pantas, Anya, katanya lembut. Suaranya penuh ketegasan, namun juga kehangatan yang selama ini kubutuhkan. Kamu harus bangkit. Aku terisak, menatapnya dengan mata yang masih berlinang. Tapi, yah, aku tidak tahu bagaimana caranya. Ayah berlutut di hadapanku, menghapus air mataku dengan tangannya yang kasar namun hangat. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu. Tidak apa-apa kalau kamu merasa hancur sekarang. Tapi jangan biarkan dia menang, nak. Jangan biarkan dia mengambil lebih banyak darimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isakan yang semakin menyakitkan. Aku ingin percaya pada kata-kata ayahku. Aku ingin percaya bahwa aku bisa bangkit. Tapi saat ini, aku masih terperangkap dalam kegelapan yang dia tinggalkan. Aku tidak tahu kapan aku bisa berdiri lagi. Tapi untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, aku merasa, sedikit saja, ada seseorang yang masih percaya bahwa aku bisa melewati ini. Waktu berlalu, tapi luka itu masih ada. Seperti goresan di kaca yang tidak bisa hilang begitu saja. Aku mulai berusaha menjalani hari-hariku, berusaha tersenyum agar orang-orang di sekitarku tidak lagi khawatir. Namun, di dalam hatiku, aku masih merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Aku sudah tidak menangis lagi setiap malam, tapi bukan berarti aku sudah benar-benar sembuh. Luka yang Dika tinggalkan masih menganga, dan aku takut jika aku mencoba melangkah lagi, aku akan jatuh ke lubang yang sama. Suatu hari, ayah memberitahuku bahwa seorang teman lamanya, Pak Bram, akan datang berkunjung bersama keluarganya. Aku tidak terlalu peduli. Aku tidak ingin bertemu orang baru. Aku masih terlalu lelah, terlalu enggan untuk berinteraksi. Tapi aku tidak punya pilihan. Ketika mereka tiba, aku menyambut mereka dengan senyum tipis, sekadar formalitas. Namun, saat aku menatap sosok laki-laki yang datang bersama mereka, aku merasakan sesuatu yang aneh, bukan ketertarikan, bukan rasa suka, hanya ketenangan. Namanya Arya. Dia berdiri tegap dengan wajah tenang dan tatapan teduh. Tidak ada kesan angkuh atau berlebihan seperti yang pernah kutemui pada Dika dan orang-orang di sekelilingnya. Hanya kehangatan yang terasa begitu nyata. Aku tidak banyak berbicara selama pertemuan itu. Aku lebih banyak mengamati dari jauh. Dan Arya sepertinya memahami sikapku. Dia tidak memaksaku untuk berbicara. Tidak seperti orang-orang yang selalu ingin tahu tentang keadaanku, yang bertanya kapan aku akan melanjutkan hidup, kapan aku akan membuka hati lagi. Arya hanya ada di sana, dengan senyum tipis yang menenangkan. Setelah mereka pulang, aku berpikir aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tapi ternyata, beberapa hari kemudian, aku menerima pesan darinya. Hai, Anya. Aku harap harimu berjalan baik. Pesan yang sederhana. Tidak ada basa-basi berlebihan,
Tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban panjang. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa, aku membalasnya. Hai, Arya. Aku baik. Semoga harimu juga baik. Dan sejak saat itu, Arya mulai muncul dalam kehidupanku, perlahan, tanpa memaksa, tanpa mendesak. Kami mulai sering bertukar pesan. Dia tidak pernah bertanya tentang Dika, tidak pernah bertanya tentang luka yang kutanggung. Seolah dia tahu bahwa aku belum siap berbagi. Seolah dia tahu aku butuh waktu untuk mempercayai seseorang lagi. Namun, yang paling kusukai darinya adalah kesederhanaannya. Dia tidak berusaha menjadi orang yang menghiburku dengan kata-kata manis. Dia tidak berpura-pura ingin menjadi penyelamat dalam hidupku. Dia hanya ada di sana, sebagai seseorang yang mendengarkan dan memahami. Hingga suatu hari, saat kami sedang berjalan di taman, dia tiba-tiba bertanya, "Apa kamu masih sering merasa sakit karena dia?" Aku terdiam. Aku tahu siapa yang dia maksud. Aku menunduk, menggigit bibirku pelan sebelum akhirnya menjawab dengan jujur, "Kadang-kadang." Arya mengangguk pelan. Luka seperti itu memang butuh waktu untuk sembuh. Aku menoleh ke arahnya. Apa menurutmu aku bodoh karena masih terjebak dalam masa lalu? Dia tersenyum kecil, senyum yang begitu tenang. Tidak. Aku pikir kamu kuat karena masih bertahan meskipun sakit. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku dengan lembut. Selama ini, aku mengira aku lemah karena masih merasakan luka itu, karena masih sulit untuk melupakan. Tapi Arya melihatnya dari sisi yang berbeda. Dia melihatku sebagai seseorang yang kuat karena masih berusaha bangkit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang membuatku merasa bahwa aku tidak perlu terburu-buru sembuh. Bahwa aku tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Hari demi hari berlalu, dan perlahan aku mulai merasa nyaman dengannya. Aku mulai tertawa lagi. Aku mulai percaya bahwa mungkin tidak semua orang akan menyakitiku. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, berbicara tentang banyak hal, Arya tiba-tiba menatapku dengan serius. "Aku tidak akan menyakitimu, Anya," katanya pelan. Aku terkejut. Kata-katanya begitu sederhana, tapi penuh makna. Aku menatapnya dalam, mencari tanda-tanda kepalsuan di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Aku mengalihkan pandangan, menghela napas panjang. "Bagaimana kalau aku masih takut?" Arya tersenyum kecil. "Kamu boleh takut. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini." Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Dan saat itu, aku sadar mungkin ini saatnya. Mungkin aku bisa mencoba lagi. Bulan-bulan berlalu, dan aku mulai benar-benar membiarkan Arya masuk ke dalam hidupku. Aku tidak lagi menutup diri. Aku mulai percaya bahwa kebahagiaan masih bisa datang kepadaku. Hingga suatu hari, dia mengajakku ke sebuah tempat yang indah, sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar putih. Aku berdiri di tengah-tengah, merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahku. Lalu, tiba-tiba Arya berlutut di hadapanku. Jantungku berdegup kencang. "Aku tahu perjalananmu tidak mudah," katanya, suaranya begitu lembut. "Aku tahu kamu pernah terluka, dan aku tidak akan pernah memintamu melupakan itu. Aku tidak akan pernah meminta kamu untuk berhenti takut. Tapi Anya, izinkan aku untuk menemani langkahmu dari sekarang. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Aku ingin membangun masa depan bersamamu." Mataku mulai panas. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan air mata yang menggenang. "Apa kamu bersedia menjadi istriku?" tanyanya, menatapku dengan penuh harapan.
Aku menarik napas dalam-dalam. Dulu, aku berpikir aku tidak akan pernah bisa percaya lagi. Aku berpikir bahwa hatiku sudah terlalu rusak untuk dicintai. Tapi Arya, dia mengajarkanku sesuatu yang baru. Bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang janji-janji manis atau kata-kata indah. Cinta sejati adalah tentang kehadiran, tentang ketulusan, tentang keberanian untuk percaya sekali lagi. Aku menatapnya, bibirku bergetar saat aku akhirnya berkata, "Ya, aku bersedia." Saat itu, aku tahu. Aku telah menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk kuperjuangkan. Setelah menikah dengan Arya, hidupku terasa jauh lebih tenang. Aku tidak lagi dihantui oleh masa lalu, tidak lagi merasa ketakutan akan kehilangan. Arya adalah segalanya yang tidak pernah kudapatkan dari Dika. Dia tidak pernah lalai dalam perhatian, tidak pernah membuatku merasa sendirian, dan yang terpenting, dia tidak pernah membuatku merasa kecil. Dia adalah rumah. Hari-hari kami dipenuhi kebahagiaan sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada janji-janji kosong, hanya cinta yang nyata dan hadir setiap hari. Kami memasak bersama di pagi hari, menonton film di akhir pekan, dan berbagi cerita sebelum tidur. Setiap kali aku menatapnya, aku selalu bertanya-tanya bagaimana aku bisa seberuntung ini. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Arya jarang sekali membicarakan pekerjaannya. Aku tahu dia memiliki perusahaan, tapi dia tidak pernah membicarakan jabatan atau statusnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia bekerja keras untuk sesuatu yang lebih besar. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh, karena bagiku, dia tetaplah Arya, suamiku yang rendah hati. Sampai suatu hari, dia mengajakku ke kantornya. Aku menggenggam tangannya saat kami memasuki gedung tinggi dengan arsitektur yang begitu megah. Aku mengira ini hanya perusahaan biasa, mungkin sejenis perusahaan keluarga. Tapi begitu aku melangkah masuk, suasananya begitu berbeda. Karyawan yang berjalan melewati kami langsung berhenti dan membungkuk memberi hormat. Aku mengernyit. "Arya, kenapa mereka?" Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, aku mendengar seseorang berbisik, "Itu istri direktur utama kita." Hatiku seketika mencelos. Aku menoleh ke arah Arya, mencari jawaban. Dia hanya tersenyum kecil. "Aku ingin mengenalkanmu ke tempatku bekerja." Aku masih belum sepenuhnya mengerti sampai kami sampai di lantai tertinggi, tempat kantor direksi berada. Saat aku masuk ke dalam ruangan luas yang penuh dengan kaca dan desain interior elegan, aku akhirnya menyadari sesuatu. Arya bukan hanya seorang pengusaha. Dia adalah pemilik dari salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Aku menatapnya dengan tercengang. "Arya, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Dia tertawa pelan. "Karena aku tidak ingin kamu mencintaiku karena statusku. Aku hanya ingin kamu mencintaiku sebagai Arya, bukan sebagai direktur utama." Dadaku menghangat. Tuhan, bagaimana bisa aku mendapatkan pria sebaik ini? Namun, sebelum aku bisa berkata apa-apa, mataku menangkap sesuatu di ruangan lain. Seorang pria sedang berdiri dengan setelan rapi, sibuk berbicara dengan seseorang. Tubuhku menegang. Aku mengenal siluet itu. Aku mengenal cara dia berdiri, cara dia menggerakkan tangannya saat berbicara. "Dika." Seolah merasakan tatapanku, dia menoleh. Aku melihat keterkejutan di matanya. Dia juga tidak menyangka aku ada di sini. Sesaat, tidak ada yang bergerak. Dunia seakan berhenti berputar. Lalu, aku melihat sesuatu yang lebih dalam di matanya. Penyesalan, ketakutan, rasa tidak percaya. Aku menggenggam tangan Arya lebih erat. Seolah aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar di sini,
bersama pria yang mencintaiku dengan tulus. Dan di saat itulah aku menyadari satu hal. Takdir telah membawaku kembali ke tempat di mana aku pernah dihancurkan. Tapi kali ini, aku tidak lagi sebagai korban. Aku berdiri di sini sebagai seseorang yang telah menang, sebagai seseorang yang telah menemukan cinta sejati. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan sakit saat melihat Dika. Aku hanya merasa lega. Lega karena aku telah memilih jalan yang benar. Dika membeku di tempat. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Tidak ada lagi pria sombong yang pernah meremehkanku, tidak ada lagi tatapan penuh percaya diri yang dulu selalu dia tunjukkan saat menganggapku tidak selevel dengannya. Kini, di hadapanku, berdiri seorang pria yang terlihat kecil dan rapuh. Aku bisa merasakan genggaman tangan Arya semakin erat di tanganku, memberikan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku melangkah dengan penuh percaya diri, berdampingan dengan suamiku yang kini menjadi pemilik dari perusahaan tempat Dika bekerja. Arya tersenyum lembut, lalu berkata dengan bangga, "Kenalkan, ini istriku, Anya." Aku menatap Dika, menikmati bagaimana dia menundukkan kepala, kehilangan kata-kata. Aku tahu dia ingin bicara. Aku tahu dia ingin mencari alasan atau pembelaan. Tapi di sini, di hadapanku, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menatapnya tanpa ekspresi. "Jadi, kamu bekerja di sini?" Tanyaku dengan nada datar. Dika menelan ludah, tubuhnya sedikit gemetar. Aanya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku bisa melihat bagaimana keringat mulai membasahi pelipisnya. Entah itu karena malu, syok, atau penyesalan yang terlambat datang. Sebelum dia bisa berkata lebih jauh, Arya menepuk bahunya pelan, masih dengan senyum ramah yang entah kenapa terasa begitu menusuk. "Oh ya, Dika. Kita ada pertemuan sebentar lagi. Pastikan kamu siap," ucapnya santai, seolah tidak ada ketegangan di ruangan itu. Dika mengangguk kaku. Aku bisa melihat bagaimana dia berusaha mengatur napasnya, mencoba menelan harga dirinya yang kini remuk berkeping-keping. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang dulu tidak pernah bisa kuberikan saat aku masih terluka karenanya. Lalu, tanpa kata-kata lagi, aku berbalik, berjalan anggun meninggalkannya, persis seperti yang dulu pernah dia lakukan padaku. Namun bedanya, kali ini aku yang menang. Sejak pertemuan itu, aku pikir semuanya akan berakhir di sana. Aku pikir Dika akan menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya, seperti aku yang sudah meninggalkannya jauh di masa lalu. Tapi aku salah. Seminggu setelah kejadian itu, pesan pertama darinya masuk ke ponselku. "Anya, aku bisa bicara sebentar." Aku tertegun. Aku tidak pernah menyangka Dika masih memiliki keberanian untuk menghubungiku setelah apa yang terjadi. Aku mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, pesan lain masuk. "Aku cuma mau minta maaf. Tolong, Anya. Sekali ini saja." Aku masih mengabaikannya. Namun Dika tidak menyerah. Dia mulai muncul di mana-mana, di kafe tempat aku biasa bekerja, di lobi kantor Arya, bahkan di sekitar rumah kami. Dia selalu berusaha mencari kesempatan untuk berbicara denganku. Suatu hari, saat aku sedang berjalan keluar dari kantor Arya, dia berdiri di sana. Matanya merah, wajahnya tampak kusut. "Aku cuma mau bicara sebentar," katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya dingin. "Kita sudah tidak punya urusan lagi, Dika." Dia menghela napas panjang, ekspresinya penuh dengan penyesalan yang entah tulus atau hanya bagian dari permainannya. Aku tahu aku salah. Aku menyesal, Anya. Aku benar-benar menyesal. Aku tertawa kecil,
tanpa rasa. Menyesal karena apa? Karena aku ternyata lebih bahagia tanpa kamu. Dika terdiam. Dia tahu tidak ada jawaban yang bisa membenarkan perbuatannya di masa lalu. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya pelan. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku menatapnya tajam. Tebus saja untuk dirimu sendiri, Dika. Aku tidak butuh apapun darimu lagi. Lalu aku pergi, meninggalkannya seperti dulu dia pernah meninggalkanku. Tapi aku tidak tahu bahwa itu hanya awal dari rencananya. Setelah ditolak berkali-kali, Dika tidak menyerah begitu saja. Dia mulai menggunakan cara yang lebih licik. Aku mulai menerima pesan-pesan aneh dari nomor tak dikenal. Kamu yakin Arya benar-benar mencintaimu? Apa kamu tahu semua yang dia sembunyikan darimu? Awalnya, aku mengabaikannya. Tapi kemudian, muncul foto-foto. Foto Arya dengan seorang wanita, tampak sedang makan malam bersama. Foto Arya berbicara serius dengan seorang rekan wanita di kantor. Foto-foto yang jika dilihat sekilas, bisa menimbulkan prasangka buruk. Dadaku mencelos. Tidak, ini tidak mungkin. Dika tahu aku tidak akan mudah terpengaruh, jadi dia mulai melibatkan orang-orang di sekitarku. Suatu malam, salah satu temanku datang dengan wajah cemas. Anya, aku dengar gosip kalau Arya sudah dijodohkan dengan seseorang sebelum menikah denganmu. Aku menegang. Itu tidak benar. Tapi aku dengar perusahaannya sedang dalam krisis, dan pernikahan itu bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, lanjutnya. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi banyak orang membicarakannya. Aku menggigit bibir. Aku percaya pada Arya. Tapi benarkah dia tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Dan di saat pikiranku mulai goyah, Dika datang dengan pukulan terakhirnya. Dia mengatur pertemuan denganku di sebuah kafe, mengirim pesan terakhir yang akhirnya membuatku datang. Aku tidak ingin melihatmu terluka lagi, Anya. Aku tahu semuanya tentang Arya. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, temui aku. Dan bodohnya, aku datang. Ketika aku duduk di hadapannya, Dika menatapku dengan penuh kemenangan. Dia berpura-pura terlihat peduli, tapi aku tahu lebih baik dari itu. Aku tidak ingin kamu jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti dulu, katanya, mengaduk kopinya pelan. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin pria lain menyakitimu seperti aku dulu. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Dika, aku tidak punya waktu untuk permainan ini. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, Arya menikahimu bukan karena cinta, Anya. Dia butuh kamu untuk menjaga reputasi perusahaannya. Darahku berdesir. Aku tidak percaya pada Dika. Tidak setelah semua yang dia lakukan. Tapi kata-katanya berhasil menusuk sisi rapuh dalam hatiku. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir aku akan percaya padamu setelah semua yang terjadi? Dika tersenyum kecil. Aku tahu kamu tidak akan percaya begitu saja. Tapi nanti, saat kamu melihat buktinya sendiri, kamu akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Aku bangkit dari kursiku dengan kasar. Aku tidak butuh buktimu, Dika. Aku percaya pada suamiku. Lalu aku pergi, meninggalkannya lagi. Tapi meskipun bibirku berkata percaya, di dalam hati, benih keraguan mulai tumbuh. Dan itulah yang Dika inginkan. Aku mengejar Arya secepat yang aku bisa, tapi dia berjalan terlalu cepat, seolah tak ingin memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Arya, tunggu, seruku, hampir terisak. Dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak menoleh. Aku merasa begitu putus asa. Aku tahu Dika telah berhasil memanipulasi situasi,
membuat Arya salah paham. Saat aku hampir mencapai pintu kantornya, salah satu sekretarisnya tiba-tiba berdiri dan menghalangi jalanku. "Maaf, Bu, Pak Arya sedang ada rapat mendadak." "Tidak, aku harus bicara dengannya sekarang juga." Aku memohon, mataku memanas. Namun, wanita itu hanya tersenyum sopan dan menggeleng pelan. "Maaf, Bu Anya." Pak Arya memberi instruksi untuk tidak diganggu. Aku merasakan dadaku sesak. Hatiku seperti diremas kuat-kuat. Dia benar-benar tidak mau bicara denganku. Sepanjang hari, aku menunggu di rumah dengan harapan Arya akan pulang lebih awal, tapi dia tidak kunjung datang. Bahkan saat malam tiba, dia masih belum pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Aku mengirim pesan, tapi tidak dibalas. Hingga akhirnya, saat jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, aku mendengar suara mobil masuk ke halaman. Aku langsung berlari ke pintu, berharap dia akan mau berbicara denganku. Namun, begitu Arya masuk, dia berjalan melewatiku begitu saja. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan dingin yang begitu asing. "Arya, tolong dengarkan aku," kataku, berusaha menahan tangis. "Tidak sekarang, Anya." "Aku lelah," jawabnya singkat. Aku menggigit bibirku, menahan rasa sakit di dada. Aku ingin terus berbicara, tapi aku tahu dia tidak akan mendengarkanku saat ini. Jadi aku hanya bisa menatap punggungnya saat dia masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus menatap langit-langit kamar, sementara Arya berbaring di sampingku, membelakangiku. Aku tahu dia tidak benar-benar tidur. Nafasnya terlalu teratur, terlalu kaku. Dia hanya pura-pura tertidur. Aku menghela napas pelan. Mungkin ini satu-satunya kesempatan bagiku untuk berbicara. "Arya," aku berbisik pelan, takut kalau aku bicara terlalu keras, dia akan benar-benar mengabaikanku. Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku mengumpulkan keberanian, lalu mulai berbicara dengan suara lirih, tapi penuh perasaan. "Aku tahu kamu marah, dan aku mengerti. Aku juga akan merasa seperti itu jika melihatmu bersama wanita lain dalam situasi seperti tadi." Arya tetap diam. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan. "Tapi tolong dengarkan aku kali ini. Aku bersumpah, aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak pernah berniat menyakiti perasaanmu." Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, suaraku sedikit bergetar. "Arya, pria yang kamu lihat tadi, dia adalah mantan tunanganku. Namanya Dika. Dia adalah orang yang dulu menyakitiku, yang menghancurkan hidupku sebelum aku bertemu denganmu." Arya masih diam, tapi aku bisa melihat dari gerakan kecil bahunya bahwa dia mulai bereaksi. "Aku tidak pernah menceritakan ini padamu karena aku tidak ingin mengingatnya lagi. Aku ingin meninggalkan masa laluku dan memulai hidup baru bersamamu. Tapi Dika, dia kembali. Dia mencoba mengacaukan hidupku lagi. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bekerja di perusahaanmu, tapi aku yakin satu hal, dia ingin memisahkan kita." Aku menggenggam selimut dengan erat, berusaha menahan air mata. "Aku tidak pernah, sedikit pun, meragukanmu, Arya. Aku tidak pernah punya alasan untuk itu. Karena bagiku, kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku percaya lagi pada cinta." Aku menunduk, suaraku semakin pelan. "Tapi jika kamu meragukanku, kalau kamu tidak lagi percaya padaku, aku tidak tahu harus bagaimana." Aku menunggu. Detik demi detik berlalu dalam keheningan. Aku hampir menyerah, hampir berpikir bahwa Arya tidak akan pernah berbicara denganku lagi. Namun, tiba-tiba,
aku merasakan sesuatu. Tangan Arya bergerak perlahan, menggenggam tanganku di bawah selimut. Aku terkejut. Lalu, dengan suara yang lebih lembut dari yang kuduga, dia akhirnya berbicara. Aku tidak pernah meragukanmu, Anya. Aku membelalakan mata, menoleh ke arahnya. Dia masih membelakangiku, tapi genggaman tangannya semakin erat. Aku marah pada diriku sendiri, lanjutnya pelan. Karena meskipun aku percaya padamu, aku tetap membiarkan rasa cemburu itu menguasai pikiranku. Hatiku mencelos. Arya? Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbalik menghadapku. Mata kami bertemu dalam cahaya temaram kamar. Aku seharusnya mendengarkanmu lebih dulu, katanya lirih. Aku seharusnya tidak langsung menarik kesimpulan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kamu percaya padaku? Dia mengangguk, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku percaya padamu, Anya. Aku terisak dalam pelukannya, melepaskan semua beban yang selama ini menyesakkan dadaku. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di kantor, aku merasa lega. Aku tahu perjalanan kami tidak akan mudah. Aku tahu Dika masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk mengacaukan hidupku lagi. Tapi malam itu, dalam pelukan Arya, aku tahu satu hal. Kami akan menghadapinya bersama. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Sejak kejadian di dapur perusahaan, Dika semakin gencar mencoba mendekatiku. Dia mencari cara untuk menjelek-jelekkan Arya, bahkan menyebarkan rumor bahwa pernikahan kami hanyalah strategi bisnis semata. Tapi tanpa dia sadari, perlahan kebenaran tentang dirinya mulai terungkap. Rumor tentang Dika yang terlibat dalam penggelapan dana perusahaan mulai beredar. Tidak hanya itu, kebiasaannya yang sering mabuk-mabukan, datang ke kantor dalam keadaan tidak sadar, dan sikapnya yang suka menggoda pegawai wanita akhirnya terbongkar. Banyak yang awalnya menutup mata karena posisinya sebagai manajer, tapi setelah beberapa pegawai wanita mengajukan laporan resmi, perusahaan tidak bisa lagi tinggal diam. Dan hari ini, Arya akhirnya mengambil tindakan. Aku berdiri di sisi ruangan, menyaksikan bagaimana Arya duduk dengan tenang di balik mejanya. Tatapannya tajam, penuh kewibawaan, membuat siapapun yang berdiri di hadapannya merasa kecil. Di depan kami, Dika berdiri dengan wajah tegang. Tidak ada lagi kepercayaan diri yang dulu selalu dia pamerkan. Kali ini, dia tampak ketakutan. Dika, kami sudah cukup bersabar, Arya memulai, suaranya dingin dan tegas. Mulai hari ini, kamu dipecat. Dika terbelalak. Apa? Tidak. Ini pasti kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan. Arya menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapnya dengan ekspresi penuh ketegasan. Kesalahpahaman? Jadi kau ingin bilang bahwa laporan tentang penggelapan dana perusahaan hanyalah kebetulan? Bahwa rekaman CCTV yang menunjukkanmu mengambil uang perusahaan itu palsu? Dika terdiam, wajahnya semakin pucat. Bukan hanya itu, Arya melanjutkan, bukti sudah cukup jelas. Kesaksian para karyawan wanita yang kau ganggu, laporan pengeluaran yang tidak sesuai, dan kebiasaanmu datang ke kantor dalam keadaan mabuk, semua sudah dikonfirmasi. Dika mencengkram rambutnya dengan frustasi. Arya, aku mohon. Aku butuh pekerjaan ini. Tolong beri aku kesempatan. Arya menatapnya dingin, matanya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Kesempatan. Arya mengulangi dengan nada merendahkan. Sama seperti kesempatan yang kamu buang ketika kamu menyia-nyiakan Anya. Aku menahan napas saat mendengar kata-kata itu. Dika mengalihkan pandangannya padaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya yang dulu penuh dengan arogansi, kini hanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Anya, tolong aku.
Suaranya bergetar, hampir seperti seseorang yang tenggelam dan meminta pertolongan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, mungkin aku akan mengemis pada Arya untuk memberinya kesempatan kedua. Tapi aku bukan Anya yang dulu. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan, lalu menggeleng pelan. Tidak, Dika. Kamu sudah membuat pilihanmu sejak lama. Dika terdiam. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Arya lalu berdiri, menatapnya dengan dingin. Keluarlah. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Dika membuka mulutnya, seolah ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia tahu, ini akhirnya. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju pintu. Saat dia melewatiku, aku melihat matanya yang merah, penuh penyesalan. Tapi aku tidak lagi peduli. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadaku. Aku menoleh ke arah Arya, dan dia menatapku dengan lembut. Sudah selesai, katanya. Aku mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar bebas. Dari balik jendela kaca ruang kantor Arya, aku melihat sosok Dika berjalan keluar dengan langkah gontai. Bahunya merosot, wajahnya penuh dengan kehancuran, dan sorot matanya kosong, sangat berbeda dari pria angkuh yang dulu pernah berdiri di hadapanku dengan penuh kepercayaan diri. Aku mengira akan ada perasaan puas saat melihatnya seperti ini, tapi nyatanya, tidak. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kesedihan. Hanya kelegaan. Aku tidak butuh balas dendam untuk menang. Aku tidak butuh melihatnya menderita untuk merasa berharga. Karena nyatanya, aku sudah menang sejak aku memilih untuk meninggalkannya dan tidak lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh masa lalu. Aku menghela napas pelan, lalu menoleh ke samping. Di sana, Arya berdiri tegap, menatapku dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya padaku. Aku meraihnya, menggenggam erat tangan lelaki yang telah membawaku keluar dari keterpurukan dan menunjukkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesakitan, melainkan tentang kepercayaan dan penghormatan. Kami melangkah bersama, meninggalkan masa lalu yang telah usang di belakang kami. Dan Dika? Dia hanyalah bayangan kelam yang telah terkubur selamanya dalam kisah hidupku. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus melepaskan. Anya telah memberikan segalanya untuk Dika, namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa cinta yang diperjuangkan sendirian tidak akan pernah cukup jika tidak dihargai. Dika adalah gambaran seseorang yang tidak pernah mensyukuri apa yang dimilikinya hingga semuanya hilang. Keangkuhannya membuatnya kehilangan sosok yang paling setia mendampinginya, dan ketika dia menyadari kesalahannya, sudah terlambat. Sebaliknya, Arya adalah contoh bahwa cinta yang tulus selalu hadir di waktu yang tepat. Dia tidak hanya mencintai Anya, tetapi juga menghormati dan menjaganya, sesuatu yang tidak pernah Dika lakukan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang yang salah. Kadang, kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita justru adalah berkah. Dan yang paling penting, kita harus berani bangkit dan melangkah maju, karena di depan sana, selalu ada kebahagiaan yang lebih baik menanti. Pada akhirnya, cinta yang tulus, penghormatan, dan kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sejati, bukan sekadar janji kosong atau kenangan yang telah usang.